lagi dengan kami dari kelompok 2A mata kuliah penganggaran Prodi Akuntansi Terapan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya Erika Risma Oktania akan menjelaskan mengenai definisi anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Seperti misalnya pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih ciri-ciri anggaran investasi? Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Yang kedua, investasi memerlukan dana yang cukup besar. Yang ketiga, investasi dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika Anda pernah membeli saham dari suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka Anda bertindak sebagai pemegang saham dari perusahaan tersebut dan memperoleh hak atas dividen sebesar presentasi saham yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Selain hak atas dividen, Anda juga dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga penjualan saham. Sifatnya yang liquid dan mudah diperjualbelikan tentunya menguntungkan bagi Anda ketika Anda ingin mengalihkan saham tersebut kepada orang lain. Kita beralih ke reksadana. Definisi reksadana dapat ditemui di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang artinya adalah wadah yang dipergunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Baik, selanjutnya deposito berjangka. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan biasa dan memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas, biasanya 3 bulan hingga 12 bulan. Di mana jika Anda mencairkan dana sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan, Anda akan dikenakan penalti oleh bank yang bersangkutan. Semakin lama dan semakin besar nominal uang yang Anda tabung sebagai deposito, maka semakin besar juga keuntungan yang akan Anda peroleh. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. Baik, selanjutnya ada properti. Properti seperti yang kita ketahui adalah tanah dan bangunan yang merupakan jenis investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Yang terakhir ada asuransi. Asuransi penting bukan hanya untuk melindungi pribadi, namun juga dapat melindungi keluarga dan juga aset yang Anda miliki, misalnya rumah, kendaraan, dan juga sebagainya. Jika biasanya asuransi hanya berfungsi sebagai proteksi, sekarang asuransi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif investasi. Saya Okri Lorero akan menjelaskan materi tentang menilai kelayakan investasi. Untuk menilai kelayakan suatu investasi, setidaknya terdapat 4 metode yang bisa dilakukan, yakni pertama, net present value. Kelayakan investasi dengan metode net present value dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai sekarang investasi dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek atau investasi di masa depan. Penilaian kelayakan investasi dengan pendekatan NPV ini merupakan metode kuantitatif yang mampu menunjukkan layak tidaknya suatu proyek atau investasi. Perhitungan NPV dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan Net Present Value, PV adalah Present Value, NCF adalah aliran kas, A0 investasi yang dikeluarkan pada awal tahun, R biaya modal, T periode waktu investasi atau proyek. Yang kedua, periode payback period. Jika NPV mengukur investasi dari profitabilitasnya, metode payback period mengukur kecepatan penyembelihan investasi. Oleh sebab itu, satuan ukuran yang dihasilkan bukan dalam bentuk persentase ataupun rupiah, melainkan waktu. Jika nilai PBP lebih cepat atau singkat dari yang disyaratkan, artinya investasi memiliki kelayakan. Sebaliknya, apabila nilai PBP lebih lambat
atau lama berarti mengindikasikan tidak layaknya suatu investasi. Yang ketiga, profitability index. Sesuai dengan namanya, metode ini mengukur layak tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungannya dengan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai sekarang investasi. Suatu investasi disebut layak menurut metode ini apabila nilai PI lebih besar dari 1 karena nilai menguntungkan. Sebaliknya, jika nilai PI lebih kecil dari 1 maka tidak menguntungkan, sehingga investasi tersebut tidak layak. 4. Internal Rate of Return (IRR). Metode Internal Rate of Return mengukur kelayakan suatu investasi berdasarkan tingkat suku bunga yang dapat menjadikan jumlah nilai sekarang keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai sekarang dari biaya modal. NVP sama dengan 0. Untuk menghitung nilai IRR harus dilakukan dengan cara trial and error atau menggunakan tabel tingkat bunga. Dan payback period. Payback period adalah istilah untuk menyebut keterangan kurun waktu tersebut. Secara bahasa, payback period mempunyai nama lain yaitu periode pengembalian modal. Lama tidaknya periode pengembalian modal dari suatu proyek akan menentukan ketertarikan investor atau kalangan pebisnis secara umum. Bagian F, kelemahan payback period. Menurut Hidayat dalam buku Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal, berikut 3 kelemahan payback period. Yang pertama, tidak memperhatikan time value of money. Hal ini berpeluang memunculkan resiko cash flow pada waktu yang akan datang memiliki nilai yang berbeda ketika modal diinvestasikan. Lebih mementingkan pengembalian nilai investasi daripada keuntungan berdasarkan umur investasi. Hal ini menyebabkan cash flow setelah periode payback period tidak lagi diperhatikan. Yang ketiga, tidak menyimak variasi besar kecilnya cash flow setiap tahun. Padahal hal tersebut bisa meningkat, menurun, atau berada dalam kondisi sosial tertentu. Selanjutnya, saya Ikranul Fitrana akan menjelaskan materi tentang G. Metode Present Value. Pengertian NPV, Net Present Value, atau disingkat NPV adalah selisih antara nilai saat ini dari arus kas masuk dengan nilai saat ini dari arus kas keluar pada masa waktu tertentu. Para pebisnis perlu mengetahui cara menghitung NPV sebab seringkali digunakan dalam penganggaran modal dan juga menganalisis profitabilitas dari suatu proyek. H. Metode Accounting Rate of Return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Ini untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. I. Sumber dana investasi. Berikut beberapa sumber dana pada investasi otonom yang digunakan untuk melakukan berbagai program atau proyek pembangunan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi negara, yaitu 1. Pajak. Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. 2. Pinjaman. Pinjaman juga merupakan salah satu sumber penting investasi publik karena memfasilitasi mobilisasi uang yang tidak terpakai atau menganggur dengan publik. 3. Pembiayaan defisit. Mencetak uang baru, yaitu uang kertas atau penjualan obligasi pemerintah untuk membiayai defisit karena kelebihan pengeluaran atas pendapatan adalah pembiayaan defisit.